Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dalam mata kuliah metode numerik, yang mana pada hari ini kita akan membahas materi dari diferensiasi numerik. Nah, di dalam diferensiasi numerik ada nantinya dua metode yang akan kita bahas, di mana untuk hari ini kita akan membahas metode selisih maju. Diferensiasi numerik itu merupakan suatu metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu persamaan dengan menggunakan fungsi turunan, yang mana kalau di dalam kalkulus diferensiasi itu adalah turunan suatu fungsi. Nah, kenapa kita harus menggunakan metode numerik di dalam menyelesaikan suatu fungsi, di mana dalam hal ini kita hanya menggunakan fungsi turunan? Karena ada beberapa persamaan yang memang sulit diselesaikan dengan diferensiasi biasa, jadi harus menggunakan metode numerik. Baik, kita akan melihat bagaimana langkah-langkah di dalam menggunakan metode selisih maju dalam menyelesaikan suatu persamaan. Ya, di sini ya ada beberapa langkah. Pertama, kita akan mendefinisikan fungsi fx. Nah, kemudian yang kedua, tentukan range x-nya, yaitu batas bawah dan batas atas. Nah, ini semua sudah ada di dalam soal. Kemudian kita tentukan jumlah n area. Kemudian yang keempat adalah tentukan nilai h. Nilai h ini didapat dengan menggunakan rumus batas atas dikurang batas bawah dibagi dengan n. Nah, yang kelima, tentukan nilai f aksen x, jadi turunan, jadi ini ada rumusnya nanti. Kemudian f aksen x eksak, jadi didapatkan dari turunan, jadi f aksen x eksak ini didapatkan dari turunan dari persamaan yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir ini adalah hitung galat dan nilai rata-rata galat. Baik, untuk lebih jelasnya langsung kita ke contoh soal. Hitunglah diferensiasi fx sama dengan x dikurang eksponen pangkat min x dari range x itu sama dengan 0,1. Berarti sudah ada persamaannya dan sudah ada range x-nya yaitu 0,1. Jadi sini batas bawah itu adalah 0 dan batas atasnya itu adalah 1. Nah, untuk penyelesaiannya sudah ada di slide ini, tapi mungkin masih bingung ya bagaimana mendapatkan nilai-nilai yang ada di dalam kolom ini. Ya. Baik, saya akan jelaskan bagaimana kita menyelesaikan persamaan ini dengan menggunakan Excel. Tadi sudah ditentukan persamaannya. Pertama kita input persamaannya, yaitu x dikurang eksponen pangkat min x. Ya. Kemudian x bawah, nilai batas bawahnya tadi itu adalah 0. Kemudian x atas adalah 1. Sehingga dari nilai ini kita bisa menentukan nilai h. Nilai h tadi itu adalah nilai batas atas, berarti nilai batas atas. Nah, pertama kita tentukan dulu jumlah areanya. Di sini kita tentukan jumlah areanya itu adalah 20, misalnya ya, 20, kita ambil 20. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa semuanya kita ambil 20. Boleh misalnya 10, 15, jadi tidak masalah ya. Jadi di sini kita ambil 20 saja biar lebih banyak jumlah iterasi yang kita lakukan. Kemudian hanya ini kita dapatkan dengan menggunakan rumus sama dengan nilai batas atas dikurang batas bawah kemudian dibagi dengan n.
Jadi hasilnya itu adalah 0,05. Nah sekarang persamaan fx sama dengan x dikurang eksponen pangkat x. Kemudian nilai turunannya, turunan fungsi fx aksennya ini kita kasih fx eksak sama dengan 1 ditambah eksponen pangkat min x. Jadi saya tidak bahas lagi bagaimana menentukan turunan dari fungsi ini karena fungsi turunan sudah dibahas ya pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita akan menginput apa-apa saja yang perlu kita cari. Jadi yang jelas iterasi, kemudian nilai x-nya, kemudian nilai x tambah h, kemudian fungsi x-nya, fungsi x ditambah h, fungsi f aksen x, fungsi f aksen x eksak, dan terakhir ini adalah nilai galat mutlak. Jadi di sini kita menggunakan galat mutlak ya. Pertama sudah ditentukan semua nilai-nilai yang akan kita cari. Nah, iterasi ini kita mulai dari awal, berarti dari titik 0. Kemudian x awalnya tadi itu mulai dari 0 juga. Nah, sekarang nilai x tambah h berarti nilai x ditambah dengan h sama dengan x, kemudian ditambah dengan kita sorot h ya 0,05. Sekarang fungsi fx-nya. Fungsi fx-nya ini kita kembali ke persamaan semula, yaitu fx sama dengan x dikurang eksponen pangkat min x. Berarti nilai x-nya di sini adalah 0. Jadi kita masukkan x ini ke persamaan yang sudah ditentukan, seperti sama dengan x dikurang dengan eksponen ya pangkat min x. Kita sorot kembali x-nya, enter. Jadi hasilnya adalah min 1. Nah, selanjutnya untuk fungsi f x tambah h, jadi masih menggunakan persamaan yang tadi ya. Cuma nilai x-nya di sini adalah x tambah h. Jadi sama dengan kita sorot nilai x tambah h kurang eksponen pangkat min x, berarti x tambah h, enter. Nilainya adalah 0,9. Jadi kita ambil nilai belakang koma, kita perbesar saja kolomnya ya ini. Nah, sekarang fungsi f aksen x-nya. Jadi bukan f aksen x eksak ya, jadi berbeda antara f aksen x dengan f aksen x eksak. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan nilai f aksen x-nya? Kita menggunakan rumus yaitu sama dengan nilai f x ditambah h, kemudian dikurang f x-nya, kemudian dibagi dengan h. Ya. Jadi di sini kita gunakan lagi formula di Excel sama dengan buka kurung dulu, kita sorot fx tambah h. Jadi ini kemudian dikurang fx, tutup kurung, kemudian dibagi dengan kita sorot h. Jadi hasilnya adalah 1,97 sekian. Selanjutnya untuk nilai f aksen x eksaknya, jadi ini persamaannya kita gunakan dan nilai x-nya itu adalah nilai x0 sama dengan 1 ditambah eksponen ya, eksponen pangkat min x. Kita sorot x-nya. Nah, kita dapatkan eksak adalah nilainya adalah 2. Jadi sebentar galat kita dapatkan, sebentar galat terakhir ya, kita hitung galat. Nah, sekarang sudah ya untuk iterasi yang awal. Sekarang kita masuk pada iterasi yang pertama. Nah,
Bagaimana nilai X-nya di sini? Karena yang ditentukan adalah X bawah saja. Jadi X awalnya ya, X bawah, dan bukan nilai X sama dengan 1 yang kita ambil. Jadi caranya kita gunakan untuk X1 nya dan seterusnya. X1 itu sama dengan X bawah ditambah iterasi atau iterasi yang akan kita cari, kemudian dikali dengan nilai H. Ya, kita coba ya di sini. Sama dengan X bawah, ini X bawah, kemudian ditambah iterasinya di sini adalah pertama 1, berarti kita sorot 1, kemudian kita kali dengan nilai H. Ya. Nah, nilainya itu adalah 0,05. Di sini yang tetap adalah nilai H dengan nilai X bawah. Nilai X bawah ya yang tetap, berarti kita di sini kunci dengan menggunakan dolar. Ini ya, tanda string, tanda dolar seperti ini. Nilai iterasi ini berubah-berubah tergantung dari iterasi keberapa yang akan kita cari. Dan yang tetap di sini adalah nilai batas bawah dengan nilai H-nya. Jadi sini kita kunci supaya nantinya nilainya itu tidak akan berubah apabila kita copy ke bawah. Nah, selanjutnya di sini ya, kita bisa copy saja ke bawah untuk X tambah H. Ya, X tambah H di sini tadi adalah nilai dari X dengan nilai dari H. Berarti di sini yang kita kunci adalah nilai H-nya. Supaya nantinya tidak akan berubah nilai kalau misalnya kita copy ke bawah. Nah. Ya, seperti ini. Kemudian ini tidak perlu dikunci karena berubah-berubah. Nilainya adalah 0,9. Kita perbesar juga kolomnya supaya kita dapatkan nilai di belakang koma, 3 nilai di belakang koma. Untuk nilai X tambah H sama ya, menggunakan formula yang sama, kita copy saja. Kemudian F aksennya kita kunci saja di sini. Ya, 1,92 eksaknya sama ya. Nah, sekarang galatnya ya, bagaimana caranya tadi kita menghitung galat. Jadi galat mutlak didapat dari nilai absolut dari F aksen X dikurang dengan F aksen X eksak. Ya, kita coba masukkan sama dengan absolut dalam Excel, absolut nilai F aksen X nya dikurang dengan nilai F aksen eksak. Ya, kita dapatkan 0,02. Supaya lebih banyak lagi di belakang koma, kita ya. Nah, sekarang untuk yang kedua, misalnya di sini kita gunakan sampai ke 20. Ya, sampai ke 20. Berarti karena semuanya menggunakan rumus yang sama, kita sudah setel tadi yang supaya tidak berubah, kita berikan dolar, tanda dolar. Jadi yang kita berikan di situ adalah nilai yang tetap. Nilai yang tetap yang tidak akan kita gantikan, misalnya nilai H atau nilai batas bawahnya. Di sini karena sama semua rumus yang digunakan, kita bisa tinggal copy ke bawah hasilnya. Ya, jadi satu kali saja kita gunakan rumus. Nah, ini kita sudah dapatkan nilai seperti ini. Nilai terakhirnya adalah 13, 0,07, 0,05,
kita cek dulu 0,01, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3, 35, 5, 0,55. Ya, oke, sudah benar. Nah, sekarang kita tentukan rata-rata dari galat. Nah, ini galatnya ya, kita cari berapa nilai rata-ratanya. Itu kita menggunakan juga formula dalam Excel, itu sama dengan nilai rata-rata itu adalah average-nya. Ini semua galat kita sorot nilai galatnya. Ya, enter. Nah, ini tingkat rata-rata dari galat yang rata-rata galat yang kita sudah dapatkan adalah 0,00156. Baik, saya kira seperti ini langkah-langkah yang digunakan untuk mendapatkan nilai yang ada di dalam slide seperti ini. Jadi untuk lebih jelasnya bisa kalian ulang-ulangi dengan menggunakan persamaan yang sama yang ada di slide ini. Kalian bisa mencontoh kira-kira bagaimana langkah-langkahnya sehingga dapatkan nilai-nilai yang ada di dalam kolom seperti ini. Ya. Baik, saya kira untuk hari ini cukup ya untuk materi kita. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan mudah dipahami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.